Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah, amma ba'du. Sahabat MSC yang berbahagia, pertama-tama mari kita sama-sama mengucap syukur yang mendalam untuk kita semuanya, karena sampai hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah, kesempatan yang luar biasa untuk bisa masuk di bulan suci Ramadan, yaitu di tahun 1444 Hijriyah. Kalau kita melihat dan kita ketahui bahwa mulai bulan Rajab, berapa banyak saudara kita yang berdoa kepada Allah, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Begitu juga ketika mereka masuk di bulan Sya'ban, mereka juga berdoa kepada Allah, Allahumma barik lana fi Sya'bana wa ballighna Ramadan. Tapi qadarullah wa masya'a fa'ala. Beberapa saudara kita yang mereka punya angan-angan dan cita-cita tinggi untuk ingin masuk dan merasakan bulan suci Ramadan di tahun ini, Allah berkehendak lain. Barangkali Allah lebih cinta terhadap mereka, sehingga Allah panggil mereka lebih cepat daripada datangnya tamu yang luar biasa, yaitu bulan suci Ramadan. Sungguh sangat luar biasa cintanya Allah kepada mereka. Lalu bagaimana dengan kita yang sampai saat ini disampaikan oleh Allah pada bulan suci Ramadan? Tentu itu juga tanda kasih sayang Allah. Tentu itu juga tanda cintanya Allah kepada kita. Apa buktinya? Dan apa tanda-tanda yang harus bisa kita baca? Tandanya Allah masih memberikan kita kesempatan di sisa usia kita ini, yaitu untuk terus bertaubat dan merasakan bagaimana dosa-dosa kita digugurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan yang penuh dengan maghfirah ini. Karena nama lain dari bulan suci Ramadan adalah bulan yang penuh dengan maghfirah. Maka sungguh rugi, luar biasa ruginya barang siapa yang masih menyia-nyiakan datangnya bulan suci Ramadan, lalu dia datang dan dia menjalani bulan suci Ramadan hanya sekedar formalitas dan hanya beribadah hanya selangkah demi selangkah saja. Tidak jauh Ramadannya lebih baik daripada yang lalu. Ibadahnya sama-sama saja. Yang lainnya puasa, dia ikut puasa. Yang lainnya sholat qiyamul lail, dia juga ikut qiyamul lail. Tanpa ada getaran sedikit pun dari dalam dirinya. Getaran iman untuk menggerakkan dirinya bagaimana dirinya bisa lebih berkualitas dan lebih enjoy merasakan datangnya bulan suci Ramadan. Maka kalau kita bisa merasakan bersama, harusnya pesan cintanya Allah ini kita tangkap. Pesan cintanya Allah ini kita baca. Apa hikmah di balik Allah masih memberikan kita umur di bulan suci Ramadan yang kesekian kalinya ini? Tentunya kalau kita bisa menangkap, maka kualitas daripada ketakwaan kita, kualitas daripada iman kita pasti akan meningkat sedikit demi sedikit. Karena dengan Allah itu kita tidak bisa secara transaksional mengerjakan sesuatu mengharap pahala. Mengerjakan sesuatu mengharap mendatangkan pahala sesuatu. Dengan Allah harusnya ketika tingkat ketakwaan kita sudah tinggi, maka harusnya kita itu memiliki sifat yang namanya pasrah. Tidak bisa kita hanya menuntut Allah untuk mengamini apa yang doa yang kita panjatkan kepada Allah. Tidak cukup begitu. Maka untuk menjadikan ibadah kita lebih berkualitas, yang pertama kali kita lakukan adalah satu, memahami betul apa maksud pesan cinta yang Allah berikan kepada kita hingga Allah datangkan bulan Ramadan di usia kita yang sekian tahun ini. Tentunya sahabat MSC yang sudah berusia 40 tahun ke atas harusnya sudah bisa berpikir. Karena apa? Rasulullah berkata, "Aish ma syi'ta fa innaka mayyitun." Silahkan berbuat sesukamu karena sesungguhnya kita semua akan mati. Kita mendengar kalimat begitu, tentunya kita harusnya sadar diri. Kita harusnya bertafakkur diri. Bagaimana kita mengolah diri kita untuk bisa menjadi pribadi yang la'allakum tattaqun, mendapatkan
hadiah terbesar yaitu orang-orang yang bertakwa, yang sungguh nanti setelah lepas daripada Ramadan, kita sungguh bisa pasrah kepada Allah, pasrah sepenuhnya, pasrah kepada Allah. Maka sahabat MS yang dimuliakan Allah, lalu yang kedua adalah setelah kita betul-betul bisa memaknai, kita mencari ilmunya. Ilmu yang bisa menjadikan diri kita lebih paham bagaimana menjalani bulan suci Ramadan ini dengan ibadah-ibadahnya itu sesuai dengan apa yang diinginkan Allah, bukan apa yang diinginkan oleh manusia. Maka setelah ilmu itu dapat, lalu yang ketiga adalah kita berikhtiar sungguh-sungguh di dalam hati kita, kita taruh Allah. Karena Al-Fatihah yang setiap kita baca, kita berkata setiap hari, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah, aku menyembah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu aku memohon pertolongan. Tapi apa nyatanya? Apa yang kita lakukan di muka bumi ini? Kita meminta pertolongan, dan apa yang kita sembah selain daripada Allah? Kita sembah kemampuan kita sembah kekayaan kita. Bahkan yang kita mintai tolong, kita datang pertama kali kepada mereka siapa yang derajatnya lebih tinggi, siapa yang hartanya lebih tinggi, dan siapa yang memiliki kelebihan daripada kita. Itu menunjukkan bahwa kita tidak konsisten dengan ayat Al-Fatihah yang setiap hari kita baca. Maka sungguh mari sama-sama kita mengamalkan apa yang tiga sudah kita sebutkan tadi. Sehingga Ramadan tahun ini menjadikan Ramadan yang lebih baik daripada tahun-tahun yang lalu. Dan semoga gelar Tattaqun itu menjadi gelar pada diri kita. Dan kita keluar selesai dari Ramadan dalam kondisi yang kembali kepada fitrah kita. Dan semoga Allah selalu menjaga kita semuanya hingga nanti dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Sekian dari kami, sahabat MS yang dimuliakan Allah. Semoga Allah senantiasa meridhoi apa yang kita lakukan. Dan semoga doa-doanya dengan semua, doa-doa para sahabat MSC dikabulkan oleh Allah semuanya dengan wasilah puasa bulan suci Ramadan. Semangat meraih keberkahan dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.